Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering kali terjebak dalam ketakutan, kegagalan, dan keraguan yang seolah menghalangi jalan kita. Tetapi bayangkan sejenak, apa jika semua yang kita anggap sebagai hambatan justru bisa menjadi alat untuk mengubah hidup kita? Dalam perjalanan ini kamu akan menyadari bahwa ketakutan dan kegagalan bukan musuh, melainkan bagian dari proses yang membawa kita lebih dekat kepada diri yang lebih kuat. Kita mungkin berpikir bahwa menjadi lebih baik itu rumit, tapi percayalah, perjalanan ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, yang juga seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa hidup kita dipenuhi oleh perubahan dan ketidakpastian, dan hanya kita yang bisa memutuskan bagaimana meresponnya. Seperti yang ia tulis dalam Meditations, kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Namun bukankah itu sulit? Bukankah kita sering merasa lemah ketika menghadapi kenyataan hidup? Ada kalanya kita merasa terjebak dalam ketidakpastian, seakan gagal dalam setiap langkah. Tetapi, seperti yang diajarkan oleh Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya dalam Letters from a Stoic, bukan berapa banyak yang kita miliki yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Kunci bukan terletak pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Dan ini adalah pelajaran pertama yang harus kita pahami untuk mengubah diri kita. Namun, perubahan besar tidak datang dengan serta-merta. Dibutuhkan konsistensi, bukan kesempurnaan. Hal ini diungkapkan dalam ajaran Epictetus yang meskipun dilahirkan sebagai budak, mampu bangkit dan mengubah dirinya menjadi seorang filsuf yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Dalam Discourses, Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita merespon situasi tersebut. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang perlu dilakukan agar kita bisa memulai perjalanan ini? Bagaimana kita bisa mengubah diri menjadi versi yang lebih kuat? Semua dimulai dari pemahaman sederhana bahwa perubahan diri dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Dan di sini kita akan menggali lebih dalam tentang langkah-langkah praktis yang bisa kamu ambil untuk membangun versi terbaik dari dirimu. Tetaplah bersama saya hingga akhir dan pastikan untuk berlangganan agar kita bisa terus melangkah bersama dalam perjalanan ini. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana cara-cara praktis untuk menerapkan filosofi Stoik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu bisa mulai melihat perubahan yang nyata. Seringkali ketakutan dan kegagalan terasa seperti penghalang terbesar dalam hidup. Kita takut gagal, takut terluka, takut jika apa yang kita coba tidak berhasil. Tapi, apakah kamu tahu bahwa perasaan itu sendiri bisa menjadi senjata terkuat yang kita miliki? Marcus Aurelius memahami hal ini dengan sangat baik. Sebagai seorang pemimpin yang menghadapi tantangan besar dalam hidupnya, ia tahu bahwa ketakutan tidak bisa dihindari, tetapi bisa digunakan sebagai alat untuk pertumbuhan. Dalam Meditations, dia mengingatkan kita untuk tidak melihat ketakutan sebagai musuh yang harus dihindari, tetapi sebagai kesempatan untuk menguji diri dan berkembang. Ketakutan itu sebenarnya tanda bahwa kita sedang berada di zona yang penuh potensi, sebuah ruang di mana kita bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan kegagalan. Kita seringkali melihatnya sebagai sesuatu yang buruk, sebagai akhir dari segalanya. Tetapi Epictetus mengajarkan kita untuk melihat kegagalan dari perspektif yang berbeda. Dalam Discourses, dia menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Namun, yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga, sebuah kesempatan untuk merenung dan menemukan cara yang lebih baik untuk melangkah maju.
Ini bukan akhir, tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Bagaimana cara kita memanfaatkan ketakutan dan kegagalan? Langkah pertama adalah mengubah cara pandang kita terhadap keduanya. Alih-alih menghindar, kita harus belajar untuk menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Seneca dalam surat-suratnya juga menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan batin. Ketika kita merasa cemas atau takut, alih-alih terjebak dalam rasa khawatir, kita harus mencoba untuk melihatnya sebagai tanda bahwa kita sedang mengambil langkah penting menuju perubahan. Jangan lari, hadapi dengan keberanian. Namun tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus sempurna. Tetapi kenyataannya, seperti yang diajarkan oleh Epictetus dan Seneca, yang terpenting adalah keberanian untuk bertindak meskipun ketakutan dan kegagalan datang menghampiri. Keberanian ini, menurut Stoikisme, adalah kunci untuk menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian. Cobalah untuk berpikir seperti ini. Setiap kali kamu merasa takut atau gagal, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berusaha keluar dari zona nyaman. Itu adalah momen yang bisa kamu gunakan untuk bertumbuh. Saat kamu merasa gagal, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba dan belajar dari setiap langkah. Jadi, mulai sekarang berhentilah melihat ketakutan dan kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, gunakan keduanya untuk mendorong diri ke depan. Ingatlah bahwa perubahan terbesar datang dari menghadapinya, bukan menghindar darinya. Ada satu hal yang sering kali lebih menghancurkan potensi seseorang dibandingkan kegagalan atau kesulitan: keraguan. Rasa ragu membuat kita diam di tempat, tidak berani mengambil langkah, selalu menunda dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal. Kita berpikir, nanti saja, atau aku belum siap. Tapi kapan kita benar-benar siap? Jika terus menunggu momen sempurna, bisa jadi kita akan menunggu selamanya. Seneca dalam surat-suratnya berbicara banyak tentang bagaimana pikiran kita bisa menjadi musuh terbesar. Kita menciptakan alasan-alasan yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya hanya mekanisme pertahanan yang menghambat kita untuk maju. Kita takut gagal, takut terlihat bodoh, takut tidak cukup baik. Tetapi semakin kita menuruti ketakutan ini, semakin kuat ia mengendalikan kita. Kenyataannya, tidak ada yang benar-benar siap untuk perubahan besar dalam hidup. Jika kita menunggu sampai merasa benar-benar percaya diri, kita tidak akan pernah bergerak. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita merasa ragu atau tidak cukup mampu, itu bukan alasan untuk berhenti. Justru itu alasan untuk mulai melangkah. Coba pikirkan seseorang yang memulai sesuatu dari nol tanpa pengalaman atau sumber daya yang cukup. Epictetus sendiri pernah menjadi budak sebelum akhirnya menjadi filsuf yang dihormati. Dia bisa saja berkata, "Aku tidak punya kebebasan, aku tidak punya kendali atas hidupku." Tapi dia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak membiarkan pikirannya dipenuhi dengan alasan-alasan yang melemahkan. Dia memahami bahwa satu-satunya cara untuk berubah adalah dengan bertindak, bukan dengan menunggu keadaan menjadi sempurna. Ketika kita merasa ragu, kita seringkali mencoba mencari kepastian. Kita ingin tahu apakah kita akan berhasil, apakah jalan yang kita pilih benar. Tetapi hidup tidak pernah memberikan jaminan. Yang bisa kita lakukan adalah mulai berjalan, dan dari situ kita akan menemukan jalannya. Sama seperti seseorang yang ingin menjadi lebih kuat secara fisik, mereka tidak akan mendapatkan otot hanya dengan membaca tentang olahraga. Mereka harus mulai mengangkat beban, bahkan ketika di awal mereka merasa lemah. Dan jika keraguan muncul, jangan berusaha melawannya dengan berpikir terlalu banyak.
Pikiran yang terus-menerus menganalisis seringkali justru membuat kita semakin terjebak dalam kebimbangan. Sebaliknya, ambil langkah kecil, buat keputusan dan lakukan sesuatu meskipun terasa belum sempurna. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membentuk ulang otak kita. Semakin kita berani bertindak, semakin otak kita beradaptasi dan semakin percaya diri kita dalam menghadapi tantangan. Jadi, hentikan kebiasaan menunggu. Jangan menunda sampai kamu merasa siap, karena kesiapan datang dari tindakan, bukan dari penundaan. Kegagalan dan kesalahan tidak akan menghancurkanmu, tetapi terlalu banyak berpikir dan menunda bisa. Ambil langkah pertama, hadapi ketakutanmu dan biarkan tindakanmu yang membentuk kepercayaan dirimu, bukan sebaliknya. Orang sering berpikir bahwa perubahan besar hanya bisa terjadi jika ada langkah drastis. Seperti seseorang yang ingin mengubah hidupnya, tapi merasa harus menunggu momen besar, tahun baru, kesempatan emas, atau dorongan motivasi yang tiba-tiba muncul. Tapi kenyataannya hidup tidak bekerja seperti itu. Perubahan tidak datang dari satu langkah besar, melainkan dari keputusan kecil yang diambil setiap hari. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak manusia bisa berubah dan beradaptasi dengan pengalaman. Setiap kebiasaan kecil yang kita ulangi membentuk jalur baru di otak kita, memperkuat pola pikir dan tindakan yang akhirnya mengubah siapa kita. Itu sebabnya seseorang yang terus-menerus memilih untuk menunda akan semakin sulit untuk berubah. Sebaliknya, seseorang yang mulai dari langkah kecil, meskipun tampak tidak signifikan, pada akhirnya bisa menciptakan transformasi besar dalam hidupnya. Ambil contoh Marcus Aurelius. Sebagai kaisar Romawi, dia tidak memiliki kemewahan untuk menunggu motivasi atau momen sempurna. Dia harus bertindak, berpikir, dan memimpin setiap hari, bahkan ketika dia merasa lelah atau terbebani. Dalam Meditations, dia menulis tentang pentingnya menjalani hidup dengan disiplin, tidak membiarkan dirinya diperbudak oleh emosi atau kemalasan. Baginya, pilihan untuk bangun dan menjalankan tugasnya setiap hari, sekecil apapun, adalah bentuk kendali atas dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk siapapun yang ingin berubah. Seseorang yang ingin lebih kuat secara mental tidak perlu menunggu sampai semua ketakutannya hilang. Dia hanya perlu memutuskan untuk menghadapi satu tantangan kecil setiap hari. Seseorang yang ingin lebih percaya diri tidak perlu menunggu sampai dia merasa siap. Dia hanya perlu mengambil satu tindakan yang mendukung kepercayaan dirinya, sekecil apapun. Bahkan dalam ilmu psikologi ada konsep yang disebut compound effect, efek kumulatif dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jika seseorang membaca satu halaman buku setiap hari, dia mungkin tidak langsung merasa lebih pintar. Tapi dalam 1 tahun dia akan menyelesaikan beberapa buku dan memiliki wawasan yang jauh lebih luas. Jika seseorang melakukan satu latihan kecil setiap hari, dalam beberapa bulan dia akan merasakan perubahan fisik dan mentalnya. Masalahnya, banyak orang meremehkan langkah kecil. Mereka berpikir, cuma 5 menit meditasi, itu tidak akan mengubah hidupku. Tapi justru kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membentuk disiplin dan identitas seseorang. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan salah satu hal yang bisa kita kendalikan adalah keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Jadi, jika ingin membunuh versi diri yang lemah, jangan menunggu motivasi atau momen besar. Mulailah dari satu pilihan kecil, satu kebiasaan yang tampaknya tidak signifikan, tapi dilakukan secara konsisten, karena dari sanalah perubahan sejati dimulai. Banyak orang gagal berubah, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terjebak dalam pola pikir yang salah. Mereka berpikir bahwa untuk berkembang, mereka harus sempurna. Tidak boleh gagal, tidak boleh malas, tidak boleh melakukan kesalahan.
Dan begitu mereka tergelincir sekali saja, mereka merasa seolah-olah semua usaha mereka sia-sia. Tapi coba perhatikan bagaimana otak kita bekerja. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa perubahan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang pengulangan. Setiap kali seseorang melakukan sesuatu, jalur saraf di otaknya diperkuat. Itu sebabnya seseorang yang terus-menerus menunda akan semakin mahir dalam menunda, sementara seseorang yang terus mengambil tindakan kecil akan semakin terbiasa dengan tindakan tersebut. Ini bukan soal melakukan semuanya dengan sempurna, melainkan tentang terus kembali ke jalur yang benar setiap kali tersesat. Seneca, dalam Letters from a Stoic, menulis bahwa seseorang tidak boleh merasa terpuruk hanya karena sesekali gagal dalam perjalanannya. Menurutnya, seorang filsuf yang sejati bukanlah seseorang yang tidak pernah jatuh, tetapi seseorang yang selalu bangkit setelah jatuh. Karena dalam hidup, tidak ada yang bisa berjalan lurus tanpa hambatan. Yang lebih penting adalah apakah seseorang bisa tetap melangkah meskipun jalannya tidak selalu mulus. Ketika Marcus Aurelius menghadapi perang, wabah dan pengkhianatan di dalam kekaisarannya, dia tidak pernah menuntut dirinya untuk sempurna. Dia tidak berharap untuk selalu memiliki jawaban yang benar, tidak selalu merasa kuat atau tidak pernah ragu, tapi yang dia lakukan adalah terus melangkah. Dalam Meditations, dia menulis bahwa seseorang tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa setiap hari, tapi dia harus tetap melakukan sesuatu, bahkan jika itu hanya satu tindakan kecil yang mendekatkannya pada tujuan, itu sudah cukup. Sama seperti seorang atlet yang tidak bisa menjadi kuat hanya dalam satu hari latihan, seseorang yang ingin berubah juga tidak bisa mengharapkan hasil instan. Yang dibutuhkan bukan kesempurnaan tetapi konsistensi. Bahkan jika seseorang gagal atau terjatuh, yang penting adalah dia kembali bangkit dan melanjutkan langkahnya. Karena pada akhirnya, mereka yang menang dalam hidup bukanlah yang paling berbakat atau yang paling sempurna, tapi mereka yang tetap bergerak meskipun menghadapi rintangan. Jadi, jika ada hari di mana seseorang merasa malas, kehilangan motivasi, atau merasa gagal, itu bukan alasan untuk menyerah. Kesalahan satu hari tidak akan menggagalkan seluruh perjalanan, kecuali jika dia memilih untuk berhenti. Itulah perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang terjebak dalam versi diri yang lama. Yang satu memahami bahwa perubahan bukan soal melakukan segalanya dengan sempurna, tetapi soal tetap kembali ke jalurnya setiap kali tersesat. Tidak peduli seberapa kuat keinginan seseorang untuk berubah, jika lingkungannya tidak mendukung, perubahan itu akan selalu terasa lebih sulit. Seseorang yang ingin membangun disiplin tetapi terus dikelilingi oleh orang-orang yang selalu menunda dan tidak peduli dengan pertumbuhan diri akan kesulitan mempertahankan kebiasaan barunya. Epictetus, yang menghabiskan masa mudanya sebagai seorang budak, memahami ini lebih dari siapapun. Dia hidup dalam lingkungan yang penuh dengan keterbatasan, di mana kebebasan berpikir dan bertindak bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah didapatkan. Tapi yang menarik adalah, dia tidak membiarkan lingkungannya menentukan masa depannya. Dia memilih untuk menyerap filosofi dari mereka yang lebih bijak, menggali pengetahuan, dan membangun mentalitas yang lebih kuat daripada perbudakan yang mengikatnya secara fisik. Dia tidak bisa mengubah kondisi eksternal, tapi dia bisa memilih siapa yang dia dengarkan dan apa yang dia serap. Dan akhirnya, itu yang mengubah hidupnya. Neuroscience modern juga menunjukkan hal yang sama. Otak kita terus-menerus membentuk dirinya berdasarkan informasi yang masuk dan lingkungan yang kita izinkan untuk memengaruhi kita. Jika seseorang dikelilingi oleh pesimisme,
dia akan mulai melihat dunia dengan cara yang lebih negatif. Jika seseorang dikelilingi oleh mereka yang selalu berorientasi pada pertumbuhan, dia akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Bahkan Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memegang kekuasaan absolut, sangat sadar bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitarnya bisa memengaruhi pikirannya. Dalam Meditations, dia menulis bahwa seseorang harus berhati-hati dengan siapa dia bergaul. Karena itu akan menentukan bagaimana dia melihat dunia dan bagaimana dia bertindak. Itulah mengapa dia mengelilingi dirinya dengan pemikir-pemikir besar pada masanya. Orang-orang yang membantunya tetap berpegang pada prinsip-prinsip stoikisme bahkan di tengah tekanan perang dan politik. Jadi jika seseorang merasa sulit untuk berkembang, bisa jadi masalahnya bukan ada pada dirinya, tapi pada lingkungan yang tidak sejalan dengan perubahan yang dia inginkan. Itu tidak berarti dia harus langsung memutus hubungan dengan semua orang, tapi dia bisa mulai dengan memilih informasi apa yang dia konsumsi, siapa yang dia dengarkan, dan siapa yang dia izinkan untuk memengaruhi pikirannya. Karena perubahan bukan hanya soal usaha individu, tapi juga soal lingkungan yang mendukung atau menghambatnya. Dan mereka yang benar-benar ingin membunuh versi diri mereka yang lemah harus mulai dengan memastikan bahwa mereka berada di lingkungan yang tidak terus-menerus menarik mereka kembali ke tempat yang sama. Setiap orang pasti pernah merasa terjebak dalam siklus yang sama, berulang kali mencoba berubah, tapi selalu kembali ke kebiasaan lama, seolah ada sesuatu yang terus menarik kembali ke titik awal, membuat semua usaha terasa sia-sia. Tapi perubahan bukan tentang tiba-tiba menjadi pribadi yang berbeda dalam semalam. Perubahan adalah tentang memahami mekanisme di baliknya dan mengeksekusi langkah-langkah yang tepat. Heraklitus pernah berkata, segala sesuatu berubah, tidak ada yang tetap. Itu berarti setiap orang sebenarnya selalu dalam proses menjadi sesuatu yang lain. Masalahnya, apakah perubahan itu menuju versi yang lebih baik atau justru membiarkan diri terus tenggelam dalam pola yang sama? Neuroscience menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari bagaimana otak memproses kebiasaan. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, menunjukkan bahwa dengan cukup pengulangan, seseorang bisa merombak pola pikir dan kebiasaannya. Tapi perubahan itu harus dimulai dengan langkah yang sederhana, bukan dengan mencoba mengubah segalanya sekaligus. Langkah pertama adalah kesadaran. Tidak ada perubahan tanpa pengakuan yang jujur bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menuliskan refleksi pribadi tentang kesalahan dan kelemahannya. Dia tidak menyangkalnya, tidak mencari alasan. Dia menerimanya karena hanya dengan kesadaran penuh seseorang bisa mulai bergerak. Langkah kedua adalah mengubah respons terhadap kesulitan. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi mereka bisa mengendalikan bagaimana mereka meresponsnya. Ketika seseorang gagal, dia punya dua pilihan, melihatnya sebagai bukti bahwa dia tidak bisa berubah atau sebagai data untuk memperbaiki pendekatannya. Mereka yang berhasil berubah bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang tidak menyerah ketika gagal. Langkah ketiga adalah menjalani prosesnya dengan disiplin. Seneca dalam Letters from a Stoic menulis bahwa perubahan tidak datang dari inspirasi sesaat, tapi dari kebiasaan yang dijalankan terus-menerus. Konsistensi, meski dalam langkah kecil, adalah satu-satunya cara untuk memastikan perubahan tidak hanya terjadi di pikiran, tapi juga dalam tindakan. Setiap orang punya momen di mana mereka merasa ingin menyerah. Tapi jika perubahan benar-benar penting, maka tidak ada pilihan lain selain terus bergerak. Dan jika jalan itu terasa berat, itu bukan berarti mustahil. Itu hanya berarti sedang berada di jalur yang benar.
Ada dua cara seseorang bisa melihat hidupnya. Fokus pada apa yang kurang atau menghargai apa yang sudah dimiliki. Pilihan ini bukan sekadar perspektif, tapi juga menentukan apakah seseorang akan terjebak dalam ketidakpuasan atau berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Psikologi modern telah lama membuktikan bahwa rasa syukur bukan sekadar emosi, melainkan alat yang bisa mengubah kondisi mental dan fisik seseorang. Studi menunjukkan bahwa orang yang secara aktif melatih rasa syukur mengalami peningkatan kesehatan mental, lebih sedikit stres, dan memiliki daya tahan yang lebih besar terhadap kesulitan hidup. Tapi rasa syukur bukan sekadar mengucapkan terima kasih dalam hati. Itu harus menjadi sebuah praktik yang aktif. Marcus Aurelius dalam Meditations sering menuliskan refleksi tentang apa yang ia syukuri, bahkan dalam keadaan sulit. Dia tidak hanya berterima kasih untuk hal-hal baik, tetapi juga untuk tantangan yang membentuk dirinya. Konsep ini mirip dengan gagasan amor fati dari Nietzsche, mencintai takdir, menerima setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk karakter seseorang. Ketika seseorang mulai melihat tantangan sebagai sesuatu yang bisa disyukuri, ada perubahan mendasar dalam cara mereka menghadapi hidup. Epictetus, yang lahir sebagai budak, tidak menghabiskan waktunya meratapi keadaan. Dia justru menggunakan keterbatasannya sebagai batu loncatan untuk memperkuat pikirannya. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak bisa ia kendalikan, dia bersyukur untuk satu hal yang selalu ada dalam genggamannya, kebebasan berpikir. Tapi, bagaimana cara mengubah rasa syukur menjadi alat transformasi? Salah satu metode yang efektif adalah dengan menghubungkannya langsung dengan tindakan. Misalnya, bukan hanya berpikir, aku bersyukur memiliki tubuh yang sehat, tetapi menggunakannya sebagai alasan untuk merawat tubuh dengan lebih baik, atau bukan sekadar merasa beruntung memiliki teman yang suportif, tetapi juga berusaha menjadi teman yang lebih baik bagi orang lain. Seneca pernah menulis bahwa orang yang paling kaya bukanlah mereka yang memiliki segalanya, tetapi mereka yang merasa cukup dengan apa yang mereka punya. Dari perspektif ini, rasa syukur bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang kekuatan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas, untuk tidak terjebak dalam keluhan, dan untuk terus maju dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi bisa menjadi bagian dari pertumbuhan diri. Saat seseorang mampu benar-benar menerapkan rasa syukur dalam hidupnya, dia tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga lebih kuat. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena dia memilih untuk melihat setiap momen, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang berharga. Seseorang yang tidak tahu kemana harus pergi akan selalu merasa tersesat. Itulah mengapa banyak orang terjebak dalam siklus kebiasaan buruk dan kehidupan yang stagnan. Bukan karena mereka tidak mampu berubah, tetapi karena mereka tidak memiliki gambaran jelas tentang siapa yang mereka inginkan di masa depan. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak manusia selalu berubah berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ini berarti, jika seseorang terus membayangkan dirinya sebagai sosok yang lemah, malas, atau gagal, maka otaknya akan membentuk pola pikir yang mendukung hal itu. Sebaliknya, jika ia mulai membayangkan dirinya sebagai pribadi yang disiplin, berani, dan berdaya, otaknya akan mulai mencari cara untuk menjadikan gambaran itu sebagai kenyataan. Marcus Aurelius memahami kekuatan pikiran ini. Dalam Meditations, dia sering menulis tentang bagaimana seorang manusia harus melatih pikirannya untuk fokus pada tujuan dan nilai-nilai yang benar. Dia tidak hanya memikirkan apa yang ingin dia capai, tetapi juga bagaimana dia ingin menjadi. Bagi Marcus, visualisasi bukan sekadar mimpi kosong, itu adalah latihan mental untuk membentuk karakter. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, juga berbicara tentang pentingnya menentukan tujuan hidup dengan jelas. Baginya, hidup tanpa arah sama saja seperti kapal
tanpa kemudi, terombang-ambing oleh ombak kehidupan tanpa kendali. Itulah mengapa dia mengajarkan murid-muridnya untuk mendefinisikan dengan jelas siapa mereka ingin menjadi dan mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju ke sana. Lalu bagaimana caranya agar visualisasi ini benar-benar bekerja? Pertama, seseorang harus memiliki gambaran yang sangat spesifik tentang dirinya di masa depan. Bukan sekadar aku ingin sukses atau aku ingin menjadi orang yang lebih baik, tetapi sesuatu yang lebih jelas dan konkret. Misalnya, aku ingin menjadi seseorang yang bangun pagi dengan penuh energi, membaca buku setiap hari, dan memiliki kendali penuh atas emosiku. Kedua, setiap visualisasi harus diikuti dengan tindakan. Dalam psikologi ada konsep yang disebut mental contrasting, di mana seseorang tidak hanya membayangkan keberhasilan, tetapi juga rintangan yang mungkin muncul dan bagaimana mengatasinya. Ini membuat visualisasi menjadi lebih realistis dan membantu seseorang untuk benar-benar mengambil langkah nyata. Nietzsche dengan konsepnya amor fati juga mengajarkan bahwa seseorang harus menerima semua tantangan yang datang dalam perjalanan menuju tujuan mereka. Ini berarti, saat menetapkan visi untuk masa depan, seseorang juga harus bersiap menghadapi kegagalan dan hambatan, dan tidak mundur saat hal itu terjadi. Menetapkan tujuan yang jelas bukan tentang menciptakan hidup yang sempurna, tetapi tentang memberikan arah yang nyata bagi pertumbuhan. Dengan memahami bagaimana otak bekerja dan bagaimana filosofi Stoik melihat perubahan diri, seseorang bisa mulai membangun masa depan yang lebih kuat, satu keputusan kecil pada satu waktu. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan kebingungannya, kita seringkali merasa seperti tidak mampu berubah atau tumbuh. Kita merasa terjebak dalam pola lama yang seolah tak bisa kita hindari. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik dan teori-teori modern tentang otak manusia, perubahan sejati dimulai dari dalam diri kita, dari bagaimana kita melihat ketakutan, kegagalan, dan kebiasaan kita. Kita semua memiliki kemampuan untuk memimpin diri kita menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih bijaksana. Marcus Aurelius dan Epictetus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada pikiran yang terkendali, yang mampu melihat tantangan bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai alat untuk pembelajaran dan penguatan. Seperti Epictetus yang bangkit dari status budaknya, kita pun bisa mengubah diri kita dari kondisi apapun, selama kita bersedia untuk menghadapinya dengan cara yang lebih bijak. Ingat, perubahan bukanlah soal menjadi sempurna. Itu tentang konsistensi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ini tentang memilih untuk bertindak, memilih untuk mengubah cara kita berpikir, dan memilih untuk tidak lagi menjadi versi diri kita yang lama. Dengan visualisasi yang jelas, tujuan yang tepat, dan langkah kecil yang konsisten, kita bisa menciptakan hidup yang lebih baik. Bukan hal yang mudah, tentu saja. Ada saat-saat kita akan jatuh, merasa gagal, atau bahkan ingin menyerah. Tetapi, dalam setiap kegagalan, kita bisa menemukan pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita. Sebagaimana Stoikisme mengajarkan kita, yang penting bukanlah seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa cepat kita bangkit dan melanjutkan perjalanan kita. Saya harap kamu merasa terinspirasi dan siap untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Jika kamu ingin lebih banyak wawasan tentang bagaimana mengubah diri dan mengatasi tantangan hidup, jangan ragu untuk berlangganan. Teruslah mencari cara untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan semoga perjalananmu menuju versi diri yang lebih kuat dimulai sekarang.